Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang History of Economic Thought. Perkenalkan, saya sendiri Rizky Septian dari Ekonomi Syariah 19A yang akan membahas cendekiawan Muslim yaitu Ibnu Taimiyah. Pertama kita akan membahas biografi Ibnu Taimiyah sendiri. Nah, nasab Ibnu Taimiyah ini, beliau adalah Syekhul Islam Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Al-Qard bin Muhammad bin Al-Qard bin Ali bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani Ad-Dimashqi. Nama kunyah beliau adalah Abdul Abbas. Kelahiran dan pertumbuhan beliau. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 661 Hijriah di Haran. Ketika berumur 7 tahun, beliau pindah ke Damaskus bersama ayahnya dalam rangka melarikan diri dari pasukan Tartar yang memerangi kaum muslimin. Beliau tumbuh di keluarga yang penuh ilmu, fikih, dan agama. Buktinya adalah banyak dari ayah, kakek, saudara, dan banyak dari paman beliau adalah ulama yang terkenal. Di antaranya adalah kakek beliau yang jauh, yaitu kakek nomor 4, Muhammad bin Al-Qard, juga Abdul Halim bin Muhammad bin Taimiyah, dan Abdul Ghani bin Muhammad bin Taimiyah. Juga kakek beliau yang pertama yaitu Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah Majuddin. Nama kunyahnya adalah Abdul Barokat. Memiliki beberapa tulisan diantaranya Al-Muntaqo min Al-Hadis Al-Ahkam, kitab yang disyarh oleh Imam Syaukani dengan judul Nailul Atorpen, Al-Muharrar dalam bidang fikih, Al-Muswaddah dalam bidang usul fikih, dan lainnya. Begitu juga dengan ayah beliau, Abdul Halim bin Abdus Salam Al-Harani, dan saudaranya Abdul Rahman dan lainnya. Nah, kelahiran dan pertumbuhan beliau. Di lingkungan ilmiah dan soleh ini, beliau tumbuh. Beliau memulai menuntut ilmu pertama kali pada ayahnya dan juga pada ulama-ulama Damaskus. Beliau telah melafalkan Al-Quran sejak kecil. Beliau juga mempelajari hadis, fikih, ilmu usul, dan tafsir. Beliau dikenal sebagai orang yang cerdas, memiliki hafalan yang kuat, dan memiliki kecerdasan sejak kecil. Kemudian beliau intensif mempelajari ilmu dan mendalaminya, sehingga terkumpul dalam diri beliau syarat-syarat menjadi mujtahid ketika masa mudanya. Maka tak lama kemudian beliau menjadi seorang imam yang diakui oleh ulama-ulama besar dengan ilmu, kelebihan, dan keimanannya dalam agama. Sebelum berusia 30 tahun, dia pernah memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol di Syakab, dekat kota Damaskus. Pada tahun 1299, beliau mendapatkan kemenangan yang gemilang. Pada tahun 1313, beliau juga bertempur di kota Yerusalem dan mendapatkan kemenangan. Dan sesudah karirnya itu, beliau tetap mengajar sebagai profesor yang umum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karya-karya dari Ibnu Taimiyah. Sebelumnya di Damaskus, beliau belajar pada banyak guru dan memperoleh berbagai macam ilmu. Di antaranya ilmu hitung, matematika, ilmu qad, ilmu tulis bahasa Arab, tulis menulis bahasa Arab, ilmu nahwu, usul fikih. Ia dikaruniai kemampuan mudah menghafal dan sukar lupa, hingga dalam usia muda ia telah menghafal Al-Quran. Kemampuannya dalam menuntut ilmu mulai terlihat pada usia 17, dan usia 19 ia telah memberi fatwa dalam masalah-masalah keagamaan. Ibnu Taimiyah amat menguasai Rijalul Hadis atau pewari hadis yang berguna dalam menelusuri hadis dari periwayat dan pembawanya, dan punulul hadis, macam-macam hadis, baik yang lemah maupun yang cacat ataupun yang sahih. Ia memahami sebuah hadis yang termuat dalam Kutubus Sittah dan Al-Musnad. Dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujah atau dalil, ia memiliki kehebatan yang luar biasa, sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para musafir atau ahli tafsir. Tiap malam dia menulis tafsir, fikih, ilmu usul. Sambil mengomentari para filsuf. Sehari semalam, ia mampu menulis 4 buah kurosa atau buku kecil yang memuat berbagai pendapatnya dalam bidang syariat. Ibnul Wardi menuturkan dalam Tahrik Ibnul Wardi bahwa karangannya mencapai 500 judul. Nah, karya-karyanya ini dikenal dalam Majmu' Fatawa yang berisi masalah fatwa-fatwa dan agama. Nah, secara terperinci, karya dari Ibnu Taimiyah ini adalah dalam bidang akidah. Nah, banyak sekali tulisan beliau dalam bidang akidah, di antara lain
Kitab Al-Imam, Kitab Al-Istiqomah, Iqtidah, As-Sirat Al-Mustaqim, Kitab Al-Furqan. Nah, risalahnya Al-Hamawiyah, At-Tadamuriyah, Al-Wasitiyah, Al-Baghdadiyah, Al-Kailaniyah, Al-Babalakiyah, Al-Azzariyah, Al-Iklil, Risalah Muratib, Al-Idarah, Al-Qada wal Qadar, Bayan Al-Huda min Al-Dahal, Mutqadat Ahli Ad-Dalal, Ma'arij Al-Usul, As-Su'al Al-Arshi, dan Firqah An-Najiyah. Sedangkan dalam dalam bidang usul fikih karya beliau yaitu Manhaj Istidlal, diantaranya yang pertama adalah kitab Naqd Al-Mantiq, yang kedua ada Ar-Rad ala Al-Mantiq, dan yang terakhir yang ketiga yaitu Tanbih Ar-Rajul Al-Alik Al-Tanwih Al-Jadal Al-Batil. Selanjutnya dalam bidang fikih, dalam disiplin ilmu fikih ini beliau memiliki beberapa risalah, di antaranya risalah Al-Qiyas, risalah tentang nikah Al-Muhalil, yang ketiga kitab Al-Uqud, dan yang keempat risalah Al-Hisbah. Nah, beliau juga memiliki bermacam-macam buku dalam berbagai judul, di antaranya Minhaj As-Sunnah, Al-Jawab As-Sihah, Al-Jawab As-Sahih Liman Badaladin Al-Masih. Fatwa-fatwa beliau dihimpun dalam sebuah mega karya yang luar biasa yang berjudul Al-Fatawa Al-Kubro, atau yang lebih dikenal dengan Majmu' Fatawa. Nah, jadi dari seluruh karya beliau itu dikumpulkan menjadi sebuah karya yang sangat besar, mega karya yang berjudul atau yang kita kenal Majmu' Fatawa. Nah, selain mempunyai banyak karya, beliau juga memiliki teori. Nah, teori yang pertama yaitu teori mekanisme pasar. Nah, beliau mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga yaitu yang pertama, kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain. Kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan barang-barang yang dibutuhkan. Yang kedua, harga sebuah barang beragam tergantung pada tinggi jumlah orang-orang yang melakukan permintaan. Yang ketiga, harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya. Yang keempat, harga barang berfluktuasi jika tergantung pada siapa melakukan transaksi pertukaran barang itu. Yang kelima, harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam bentuk jual beli. Jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayarnya dengan uang yang jarang dipakai atau diperedarkan. Yang keenam, disebabkan oleh tujuan dari kontak adanya timbal balik kepemilikan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi. Dan yang ketujuh, yang terakhir, aplikasi yang sama berlaku bagi seorang yang meminjam atau yang menyewa. Nah, teori Ibnu Taimiyah dalam mekanisme pasar ini, salah satu contohnya itu kenaikan harga yang tidak dipengaruhi oleh genuine supply dan genuine demand adalah ikhtiar, yaitu perbuatan seorang yang menimbun barang untuk menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan di atas keuntungan normal. Selanjutnya ada teori yang kedua yaitu teori mekanisme harga. Nah, Ibnu Taimiyah ini membuat suatu konsep harga yang adil. Nah, konsep harga yang adil itu dalam pembahasannya ada dua bagian, yaitu iwad al-misli adalah penggantian yang sama merupakan nilai harga yang sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambah dan pengurangan. Yang kedua, saman al-bitsal adalah harga jual barang yang dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tersebut. Nah, konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah ini hanya terjadi pada pasar kompetitif. Tidak ada hubungan yang menunggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu keseimbangan, yaitu kondisi di mana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada idul. Dikarenakan harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar. Jadi Ibnu Taimiyah ini mengeluarkan dua teori. Yang pertama tadi teori mekanisme pasar, yang kedua teori mekanisme harga tentang konsep harga yang adil. Baik, kesimpulannya. Nah, Ibnu Taimiyah ini adalah insan yang terilhami ilmu dari setiap sudut cabangnya. Oleh karena itu,
tidak kita dapati lembar-lembar sejarah mewartakan beliau ahli dalam bidang ilmu tertentu saja. Kendati demikian, Ibnu Taimiyah paham betul penyakit ulama kala itu, bahwa kemudian akidah umat kian terancam di tengah derasnya kerancuan filsafat yang menyamar dan menyambar akidah Islam lewat teologi Mu'tazilah. Mistifikasi yang mengaburkan akal sehat serta tokoh-tokoh kebid'ahan dan kesyirikan yang menjamur. Maka dari itu beliau berikhtiar dengan sungguh-sungguh berkonsentrasi secara fokus untuk melestarikan dan memagari kembali kemurnian akidah umat. Ibnu Taimiyah adalah satu dari di antara tidak banyak tokoh yang diberikan kebencian berlebih terhadap segala varian modifikasi syariat atau bid'ah, terutama dalam akidah. Dan adalah Al-Ahmadiyah, Kiswaraniyah, Rifidiyah, Mu'tazilah, filsafat panteisme, sampai tokoh mistik semisal dengan mereka secara tegas mendapatkan kritik-kritik dan pembungkaman dari Ibnu Taimiyah ini, serta interupsi-interupsi yang tajam. Bagi Ibnu Taimiyah, keseluruhan varian modifikasi syariat adalah asbab yang cukup logis dari degradasi umat Islam, suatu hal yang patut disegerakan penyelesaiannya. Demikian dari saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.